Selamat siang guys. Menu makan siang kali ini saya beli bakso. Ini baksonya guys. Bakso Taiwan tapi Indo juga, rasanya persis. Coba ya. Sudah nggak usah takut-takut. Nggak usah kangen-kangen dengan Indonesia dah. Semuanya sudah ada. Ini laupannya. Itu laupan. Bos laki-laki guys. Punya aku mana yang biasa tadi? Oh, Cece belum ya? Belum. Masih nunggu guys, punya aku belum. Iya, lali. Padahal dhisik dhewe. Padahal dhisik dhewe aku sing kari iki. Sing keri malah wis dadi. Ora apa-apa, tenang aja. Iki sayur daun pepaya guys. Jadi ini suasana di warung Indonesia seperti ini. Sambal saus. Itu belanja-belanjaan juga persis barang Indonesia. Ada Vietnam juga di. Nggak boleh sayang. Mainan autan loh saya. Aduh. Ini baksoku. Sing ndi? Ini punya saya. Tuh, bakso. Warung Indo ini jenenge Sentosa, guys. Gak usah banyak-banyak sambelnya. Dikit aja, guys. Ada. Makannya tapi di rumah nanti. Bukan makan di sini. Waktunya tidak nutut untuk makan di tempat. Bayar sampai 50 sama ini. Minta kereseknya bang. Sisi. Ya nggak usah dikresek sini. Ya gitu, ketemu lagi nanti kalau sudah sampai rumah, sampai hotel pun nanti. Nggak ada, wis kok. Akhirnya sudah sampai di rumah guys. Maksudnya di rumah sakit, bukan di rumah sendiri. Baksonya enak, pilih pentol yang kecil karena ingin makan sayur yang banyak. Dari sampai rumah ditambahin sayur ini hijau, sayur sawi. Nah ini rasanya lebih komplit ya guys ya. Gitu. Oke guys, sambil makan kita ngobrol-ngobrol ya tentang seputar perjalanan. Kita bagi-bagi cerita tentang perjalanan seorang PMI, pekerja migran Indonesia. Sebagian termasuk saya adalah bagian dari PMI yang sampai saat ini masih bekerja di Taiwan, menjadi seorang perawat lansia dan selama ini juga domisili di rumah sakit. Itu guys, kan pasienku. Nah, bagaimana ini adalah seputar pengalaman dan curhat saya sebagai seorang PMI ya. Selama ini ya suka duka lah guys, suka dukanya. Untuk saat ini adalah curhatan tentang seorang TKW. Temanya di situ ya. Seorang TKW adalah sasaran empuk para pemodus. Modus itu macam-macam guys ya. Modus itu macam-macam caranya untuk mencapai cita-cita dia, mencapai harapan seorang pemodus untuk mencari korban itu dengan berbagai cara guys. Sambil menikmati bakso, saya cerita dulu tentang kejadian nyata yang saya saksikan, saya lihat sendiri
personelnya yang menjadi korban seorang pemodus dunia maya, yaitu di Facebook. Saya punya salah satu seorang, gak usah saya sebutkan namanya ya, itu bertemu di Facebook sampai bisa mengeluarkan uang puluhan juta, bukan hanya 20 juta atau 30 juta, tetapi 65 juta. Dengan modus apa guys? Asmara. Jadi model modusnya itu satu keluarga bersama istrinya itu bekerja sama. Dia mengaku sebagai duda, beranak 3. Istrinya melarikan diri, dan status dia adalah seorang direktur Pertamina. Haha, masuk akal nggak guys kalau seorang direktur Pertamina sampai mencari teman wanita di Facebook untuk menjadi pacarnya? Ya kalau jodoh sih dimanapun ketemunya itu adalah sudah takdir Tuhan. Tetapi yang tidak masuk akal, mengapa seorang direktur Pertamina sampai bisa mengeluh tentang keuangan yang hanya uang dari awal-awal dari kecil guys, dengan iming-iming seorang wanita itu mau dinikahi. Terus yang di rumahnya ya chat terus sama itu satu keluarga, sama anaknya, sama seorang wanita yang diaku seorang wanita itu katanya bukan istrinya, itu kakaknya yang membantu menjaga anaknya gitu. Terus gimana seterusnya? Mengapa temanku itu bisa mengeluarkan uang? Itu dijanjikan katanya mau dibukakan usaha. Begitu katanya, mau bangun usaha. Jadi bangun pabrik katanya masih kurang. Masa seorang baru mau bangun pabrik dengan sedikit-sedikit cuman uang yang diminta cuman 3 juta atau 6 juta, kan nggak mungkin kalau seorang direktur Pertamina aja sampai sebegitunya. Itu alhamdulillah guys, temanku itu punya teman yang kebetulan suaminya temannya temanku itu juga temanku sendiri, itu juga sedaerah dengan dia. Dia juga mengaku alamatnya tidak bohong. Anehnya di situ, nggak bohong, alamatnya itu bener yang dikasih itu loh, lucu kan. Nah itu akhirnya temanku itu menyuruh suaminya suruh menyelidiki alamat itu. Ternyata benar guys, alamat itu semua benar. Itu cara mencari kepercayaan seorang yang akan menjadi korbannya, seperti itu. Tuh, akhirnya sama suami temanku itu dicari ketemu bahwa dia bukan seorang direktur, adalah seorang sopir gerandong. Apa itu guys? Yang untuk odong-odong kok gerandong. Supir odong-odong guys. Ternyata dia itu mempunyai usaha odong-odong. Oke, satu ya. Akhirnya setelah temanku itu pulang ke Indonesia, dilabrak guys dengan membawa seorang brimob temannya. Dia punya teman seorang brimob, pokoknya nggak usah disebutkan namanya, pokoknya jalan ceritanya seperti itu. Ini nyata, kisah nyata. Sampai sekarang temanku masih di Taiwan. Akhirnya setelah ditemuin di rumahnya, si temanku itu ya nggak ngerti marahnya bagaimana. Akhirnya yang ada di rumah apa saja itu dikasihkan. Ada mobil, tapi mobilnya jelek dengan harga 25 juta katanya. Sampai sekarang penyelesaiannya sudah beres atau belum saya gak tanya lagi. Yang penting begitulah jalan ceritanya. Jadi dia memberikan alamat dan dia tidak enggan untuk VC bersama keluarganya. Berarti kan sudah sekongkol satu keluarga untuk memodusin. Cara modusnya seperti itu.
itu, salah satu teman saya seperti itu. Terus dia nggak mau panjang mengurus, nggak sampai dinaikkan lah, itu nggak sampai dilaporkan, tetapi cukup dengan pribadi begitu, cukup kekeluargaan, karena si pemodus mau mengembalikan uangnya, entah seluruhnya sudah dikembalikan itu tidak tahu, yang penting kedua-duanya sama kekeluargaan gitu. Nah itu guys ya, ada lagi guys yang hampir-hampir sama seperti itu dengan modus seakan-akan ya seperti itu, tetap asmara guys, tetap asmara. Nah di sini adalah hutang piutang, karena si wanita itu memang mempunyai hati yang tulus. Makan dulu. Sang wanita ini sama-sama TKW guys, seorang yang setulus hati, ikhlas kalau berteman. Tadinya ya asmara itu, tapi setelah wanita ini tahu bahwa karakter dari si cowok itu adalah arahnya hanya ke uang, akhirnya wanita itu pintar, langsung dia dengan pelan-pelan secara halus juga itu si cowok ini dijauhin dengan cara tetap baik dengan dia, karena si harapan perempuan ini supaya uangnya keluar yang sudah dipinjam itu. Terus asmara dihapus oleh si perempuan, tapi perempuan tetap baik dengan dia, sampai si laki-lakinya yang itu tadi, yang tadinya mau memacari si korban itu tadi, sama si korban itu sampai dicarikan istri guys, sampai dia bilang nggak punya uang ya, dia rela, si wanita ini rela membantu untuk biaya pernikahan itu, walaupun hanya sedikit. Karena yang dimaksud si perempuan ini untuk mengambil hati dia supaya hutangnya itu tadi kembali. Nggak saya disebut ya guys ya berapa hutangnya. Tadinya baik-baik saja guys perjalanannya, tetapi si istrinya ini lama-lama cemburu terus sama TKW itu tadi, yang menjadi korban itu tadi. Cemburu terus guys. Nah akhirnya si TKW ini memutuskan daripada begitu terus situasinya, salah terima, dikirain si TKW itu masih saja mencintai suaminya begitu, padahal yang menikahkan, yang mencarikan, yang mengenalkan, yang membiayai juga TKW itu, supaya laki-laki itu bahagia hidup bersama dia, supaya dia mendapatkan pekerjaan apapun, supaya dia hatinya tenang dan bisa mengembalikan uang itu ke TKW itu bagus nggak guys menurut Anda? Nah sudah ya, terus akhirnya miskomunikasi sudah sampai sekarang, dan TKW pun itu masih ada di Taiwan guys sampai sekarang. Kalau bertanya di komen, jawabnya di inbox ya. Kalau ada yang penasaran, tanya inbox FB saya ya, sambil subscribe. Jangan lupa, nanti tak kasih tahu ya. Dah, itu pengalaman yang itu sudah sebegitu, cara modus dia seperti itu sampai. Yo. Ai deket. Deket semua wajah itu ame hawa. 凉凉的，亮亮的哦，谢奇亚籽里谢。面omega 3，蹦啊，谢谢，很好很好。Tiba-tiba ada rezeki guys, ada yang ngasih minuman orang Taiwan. Begitu kayak guys ya untuk cara modus seorang seperti itu untuk yang kedua. Dan untuk yang ketiga sekarang, korbannya sama, satu TKW.
Untuk modus yang ketiga ini lebih unik lagi guys, lebih unik namun sangat jahat dibanding dari yang kedua itu tadi. Yang kedua kita terang-terangan guys, hutang gitu. Ini yang ketiga lucu guys. Ini inisialnya saya kasih tahu ya. Inisialnya adalah DW. Itu inisial aja. Nah, itu unik banget cara modusnya. Pertama dia baik sekali dengan si TKW, itu udah kenal lama loh padahal. Cuman kenal-kenal biasa-biasa aja karena teman di Starmaker. Dengan TKW itu teman di Starmaker. Sudah lama miskomunikasi guys, karena sudah tidak menjadi satu family. Nah, lama-lama si TKW itu punya family sendiri. Nah, dia kan seorang yang bisa bernyanyi. Seorang yang bisa bernyanyi, suaranya bagus. Nah, akhirnya TKW itu kepingin mencari dia supaya jadi anggota familinya. Kalau punya penyanyi bagus kan kita bangga punya room yang punya anggota, punya member suaranya baik gitu kan. Nah, akhirnya apa? Berhasil ketemu ya di satu family itu. Nggak jalan berapa lama guys, jalan 2 bulan itu dia sudah kelihatan kalau sudah mulai akan memodusi si TKW itu. Caranya gimana? Cara modusinya, dia itu selalu mengeluh dengan kondisi rumah tangganya, yang katanya dengan istrinya hubungannya nggak romantis, nggak harmonis, katanya direndahkan terus, yang bagaimana, pokoknya dia cerita yang supaya TKW itu bisa menaruh hati padanya gitu. Nah, yang belakangan sampai akhirnya miskomunikasi itu adalah gini guys, ceritanya lucu banget. Dia selalu mengeluh bahwa dirinya mengaku sakit, bahwa sakit itu sakit parah, katanya ada kanker otak kecil. Nah, dan karena saya paham dengan orang yang sakit apapun ya, karena saya sebagai perawat dan menjaga orang yang sakitnya seperti itu, ya berarti kalau sakit kanker, kalau ada kanker atau ada penggumpalan darah di otak ya dioperasi dong. Oh iya betul bun, itu ya betul, saya akan operasi, itu akan operasi otak belakang, katanya ada kankernya gitu. Siapa yang nggak terenyuh gitu ya. Sebenarnya dalam hati saya sudah agak curiga dengan pembicaraan yang pelin-pelan. Kenapa dia curiga saya di sini? Dia ngomong itu pelin-pelan guys. Dia ngomong kayak orang yang pertama mengaku sebagai pengusaha macam-macam, usahanya ada properti, ada warung-warung, ada toko minimarket, ada toko baju batik, dan seorang tuan tanah, petani dan lain sebagainya, peternak dan sebagainya, pokoknya muluk-muluk. Itu kadang-kala bicara begitu, kadang-kala mengeluh. Katanya mau makan aja nggak ada uang, mau berobat dia sakit nggak punya uang, katanya biayanya sakit banyak sekali. Nah, pertama-tama si TKW itu hampir tergoda guys. Nah, akhirnya TKW itu berpikir lagi, selalu dipantau, dipikir jernih lah. Ini orang ini kok ngomongnya kok pelin-pelan kayak begini, yang katanya ngomong stroke, yang katanya ngomong nggak bisa bicara, yang katanya pokoknya. Terus kadang di VC itu susah guys, di video call itu susah dia. Terus kadang kalau mau video call pun kan cuman kelihatan atas, dengan pura-pura sakit, batuk-batuk, nggak bisa bicara, nggak bisa tahan lama di kamera, yang katanya pusingnya luar biasa, katanya nggak bisa jalan, sudah stroke, pokoknya nggak karu-karuan begitu. Nah, akhirnya si TKW ini lama-lama mendengar keluhan dan logikanya itu nggak
karena TKW itu sudah biasa menjaga orang sakit. Jadi ngerti orang yang sakit operasi otak itu bagaimana. Itu tahu. Masa orang operasi otak di ICU cuma 3 hari pulang sudah bisa chatting. Nah, itu kan saya minta itu rumah sakit di mana minta momennya pun nggak dikasih. Katanya rumah sakit itu nggak bisa di momen, tapi yang luar kan bisa di momen. Luarnya rumah sakit apa di situ. Bodohnya dia di situ. Mengapa dia tidak bisa ngasih saya fotonya gitu aja loh. Fotonya rumah sakit yang disebut itu. Bodohnya di situ. Akhirnya kan TKW itu pinter juga, nggak bodoh-bodoh amat sih. Gitu. Terus yang terakhir itu guys, arahnya kemana saya giring terus, kemana ini anak ini arahnya. Ya bener lama-lama ke uang. Katanya VC terakhir, telepon terakhir itu katanya dia mau beli ginjal. Ada yang jual ginjal, katanya pokoknya sakitnya ya ginjal ya ganjung dan jantung dan lain sebagainya. Nah, karena dia sudah mengatakan nominal uang sekian, saya minta uang sekian pun untuk beli ginjal. Wah, ini begitu guys, dengan begitu terang-terangan begitu, memang saya harap seperti itu supaya dia memperlihatkan dirinya bahwa dia itu maunya gimana, arahnya kemana, ke arah uang, bener ke arah uang. Nah, gitu guys. Akhirnya langsung si TKW itu bilang bahwa dia tidak bersedia untuk mencarikan uang sebesar apapun. Karena apa? Saya tegur gini, karena dia si laki-laki mengaku kalau dia itu orang kaya gitu loh. Mengapa orang kaya kok hanya minta uang sekecil nominalnya itu, sampai meminta-minta, sampai mengemis-ngemis kayak begitu. Kalau dia memang gak modus, gak mungkin mengaku keturunan dari keraton jadi raden, katanya begitu. Pret. Untuk yang merasa, silakan bertobat, mumpung masih hidup. Akui kepada Tuhan, tidak usah mengaku kepada TKW itu ya, tapi mengakulah kepada Tuhan bahwa kamu sudah jadi pembohong, bahwa kamu sudah jadi pemodus. Apa kamu nggak takut kalau kamu nantinya benar-benar dikasih stroke, dikasih lumpuh? Kalau seorang TKW yang menjadi korbanmu itu, dia sudah ikhlas, sudah rela. Karena menurut TKW itu, dimodusin adalah doa terbaik untuk menuju nasib ke depan yang lebih baik. Dia akan mendapatkan hidup yang lebih layak dari kamu. Percayalah, hukum karma tidak akan kemana. Karena seorang TKW itu sudah setulus hati membantu kamu, mensupport kamu dengan apa yang kamu keluh kesahkan. Ternyata semua itu adalah bohong. Ya, begitu guys. Jadi pemodus di dunia maya itu dengan berbagai cara untuk mengambil hati kita. Apalagi seorang itu orang yang memang baik, setulus hati, itu mudah sekali dimodusin guys. Apalagi dengan modus seorang yang memelas sakit dan lain sebagainya. Mulutmu adalah harimaumu guys, ya, untuk semua pemodus seperti itu. Ingatlah hidup kita, kata orang Jawa, mek gur mampir ngombe. Mengapa tidak kita gunakan untuk berbuat baik? Seperti apapun kondisi kita punya Tuhan. Jangan cari solusi yang jahat seperti itu. Kasihan, kamu dikenal orang di lingkunganmu, kamu orang baik, ya, kamu orang ramah tamah. Mengapa kenyataannya seperti ini? Hei, kamu yang berinisial DW, kamu sudah mencoreng nama baik keluargamu. Saya tidak
si TKW itu tidak akan bicara kemana-mana, cukup tahu saja sudah bahwa kamu akhirnya mengaku meninggal dunia, dan yang mengabarkan di situ adalah menamakan diri sebagai keponakan. Itu kamu sendiri, bukan keponakanmu. Terus yang chatting sama TKW di WA itu ya kamu sendiri, bukan siapa-siapa. Kamu tuh masih hidup ya, masih hidup. Jangan mengaku-ngaku mati. Memang ada apa mengaku-ngaku mati? Gak ada kok yang mengejar-ngejar kamu, gak ada. Siapa yang atau kamu punya urusan dengan orang lain, saya juga nggak ngerti. TKW itu tidak mengerti. Tapi jangan begitulah, kamu sudah dibaikin loh sama TKW itu, maka membalasnya kamu seperti itu ya. Mengapa membalasnya seperti itu? Kalau sudah dibaikin orang ya, setidaknya kamu mengerti gitu aja, nggak usah menyakitin hati orang itu. Orang itu tidak mengharapkan apa-apa loh dari kamu, setulus hati membantu kamu, mensupport kamu dengan apa yang kamu ceritakan pada TKW itu, gitu loh. Jangan membodoh-bodohin orang yang sudah baik sama kamu, jangan memodus-modus orang sudah baik sama kamu. Kalau kamu mengaku orang baik, mengaku bukan orang jahat, jangan seperti itu perbuatanmu. Keluargamu tidak ada yang ngerti. Sekarang jadi ngerti keluargamu, ngerti nggak? Itu ya. Nah, untuk para seorang yang punya status pekerja migran seperti saya, terutama seorang perempuan ya, TKW ya, dimanapun berada, mohon hati-hati banget dengan kejahatan dunia maya. Ayo kita bangkit, tidak perlu percaya banget dengan kenalan kita, teman-teman kita di Dumai. Hati-hati, harus hati-hati banget ya. Saya kira begitu dulu cerita dari Bunda untuk para PMI maupun yang di rumah saja, yang bekerja di rumah ya. Pokoknya intinya satu, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang belum kita mengerti. Oh iya, saya kembali ke ini, ke cerita yang belakangan ini, dari yang berinisial Dewi itu tadi ya. Dia pun juga sudah ngasih alamat ke TKW itu, tetapi yang sebenarnya dia tidak domisili di situ gitu. Ada di domisili yang lain, di tempat yang lain, cuman nggak jauh dari rumah yang dikasihkan ke TKW itu alamatnya. Itu memang benar yang dikasih alamatnya itu ya di situ. Dia sendiri berdomisilinya bukan di situ gitu loh. Kalau Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, jadi masih kasihan dengan TKW itu. Jadi tidak akan lama semua sudah terungkap. Begitu dulu sahabatku FB tercinta terkasih, yang punya profesi bukan profesi ya, status atau predikat seperti saya sebagai TKW. Pokoknya kita harus hati-hati, berjuang terus demi keluarga, relakan apa yang sudah menjadi yang sudah dibohong-bohongin orang, relakan, ikhlaskan. Itu nanti akan menjadi doa kita. Semoga doa-doa dari orang dari perjalanan seperti itu, kenal dengan modus-modus seperti itu. Cukup sampai di sini, jangan sampai kita dikenalkan, didekatkan, ditemukan dengan seorang jahat, pemodus dan pembohong seperti itu. Oke guys, selamat menikmati hidup, happy enjoy terus, dan selalu bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah kita terima.
kita syukuri agar lebih banyak lagi rezeki yang melimpah halal dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.